Good morning, student. Jumpa lagi bersama Mem Purba dalam pelajaran bahasa Inggris. Nah, materi kita pada hari ini adalah tentang reading comprehension. Reading comprehension, pemahaman bacaan. Nah, bacaan kita kali ini yang berjudul The Thief Who Repented. The Thief Who Repented. Pencuri yang bertobat. Nah, bagaimana teksnya? Nah, inilah dia ya. Nah, teksnya ini terdiri dari 4 paragraf. Nah, kali ini kita membahas 2 paragraf ya. Nah, yang pertama kita bahas dulu yang paragraf yang pertama saja. Pertemuan berikutnya kita bahas paragraf kedua, kemudian paragraf ketiga, lantas dilanjutkan dengan paragraf yang keempat. Nah, ikuti memnya ya. The thief who repented. Pencuri yang bertobat. In a small town, di sebuah kota kecil, there lived a man named Horace. Di sana hiduplah seorang laki-laki yang bernama Horace. Horace was a well-known master thief in the city. Horace adalah pencuri yang ulung yang terkenal di kota. Every night, setiap malam, he would infiltrate the houses to steal valuable possessions. Every night, he would infiltrate the houses to steal valuable possessions. Setiap malam dia akan menyusup ke rumah-rumah untuk mencuri barang-barang yang berharga atau harta yang berharga. However, tetapi behind his illegal activities, tetapi di balik semua kegiatan ilegalnya, there was a sense of tightness in his heart. Ada sebuah rasa cemas di dalam hatinya. Although he was rich in wealth, he felt spiritually poor. Walaupun dia kaya raya, dia merasa miskin secara spiritual. One night, suatu malam, as he was trying, ketika dia sedang mencoba to steal from an old man's house. One night, as he was trying to steal from an old man's house, suatu malam ketika dia sedang mencoba mencuri dari sebuah rumah pria tua, Horace had a faint voice from across the street. Horace heard a faint voice from across the street. Horace mendengar sebuah suara yang sayup-sayup dari seberang jalan. He had a voice praising about repentance and kindness. Dia mendengar sebuah suara yang berkhotbah tentang pertobatan dan kebaikan. At that moment, pada saat itu, tears flowed from his eyes. Air mata mengalir dari matanya. His heart was still. Hatinya tergugah. Feeling the call, merasakan panggilan to return to the right path.
merasa panggilan untuk kembali ke jalan yang benar. Nah, anak-anak mem, demikianlah bagaimana cara membacanya, pronunciation of this text, kemudian how to translate. Nah, sudah kamu dengarkan. Untuk itu, mem berharap kamu ulang-ulangi video mem ini untuk mendapatkan hasil yang terbaik ya. Nah, selanjutnya, baiklah, demikianlah materi kita pada hari ini. Selamat belajar.